Amin. Haleluya. Daniel sudah tampil di masa kekuasaan Raja Babel. Dan inilah masanya. Amin. Esther sudah bangun dan mengadakan kepengantaraan. Maukah kamu memberikan hidupmu? Amin. Karena apa yang dilakukan oleh Esther adalah antara hidup dan mati. Bahkan mati pun dia rela demi menyelamatkan suatu umat pilihan Tuhan yang sedang terserak, yang sedang ada di dalam pembuangan. Amin. Dan Anda tahu bahwa kita sedang berada di Edennya setan. Amin. Dan Esther sudah dibangunkan. Namun Esther harus mengadakan kepengantaraan. Amin. Ketika Hatak mengeluarkan undang-undang. Amin. Dan inilah zamannya ketika Anda melihat krisis sedang berlangsung di seluruh dunia. Amin. Siaga militer, hukum perang, darurat perang, dan lain sebagainya. Mafia di mana-mana. Amin. Tidak ada tempat yang aman. Kejahatan di mana-mana. Karena masa krisis sedang berlangsung. Karena Babel sedang memperagakan, mendemonstrasikan kekuatan dia. Dan dia sedang membuat pengepungan di wilayah Eropa. Amin. Anda melihat semuanya ini? Anda sedang berada di masa yang dimaksudkan? Dan masanya tiba ketika sangkakala akan berbunyi. Dan kepulangan mempelai wanita akan tiba. Tapi Daniel sudah menubuatkan. Dan nubuatan sedang berlangsung di sini. Sedang dimanifestasikan. Esther sudah dibangunkan. Dan ini zamannya. Amin. Dan yang lebih besar dari Esther harus dibuktikan di zaman ini. Amin. Yang lebih besar dari Esther harus terbukti di zaman ini. Dan ketika squeeze datang, maka pintu kasih karunia tertutup. Anda dan saya masih di sini. Simultan akan berlangsung, serempak akan berlangsung. Gempa bumi. Amin. Gangguan alam. Glory, pengubahan tubuh. Orang yang mati, orang kudus dibangkitkan dari kuburnya. Maka yang hidup, yang tersisa akan diubahkan dalam sekejap. Dan masih berjalan selama beberapa hari di muka bumi. Dan dunia sedang memasuki sebuah kondisi. Amin. Maka Anda sedang berada di dalam situasi di mana krisis sedang melanda dan perubahan dengan cepat sedang berlangsung. Kadang saya berpikir, dengan situasi yang seperti ini, dengan nubuatan kitab suci sudah terlalu nampak jelas. Tapi masih melihat banyak orang masih slack, malas. Dan acuh tak acuh. Dan kemudian orang masih berpikir cita-cita yang tinggi menjadi insinyur, cita-cita yang tinggi menjadi teknisi dan menjadi dan lain sebagainya, mendapat S2 dan lain sebagainya. Apakah Anda sedang berpikir dengan situasi kondisi dunia yang seperti ini, Anda akan mencapai gaji standar, upah minimum, layak hidup, perekonomian akan lancar, dan ketika Anda sedang diperhadapkan di depan mata Anda apa yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Saya pikir orang yang seperti ini adalah orang yang amin, dia menginginkan hidup lebih lama di dunia ini tanpa Kristus. Sedangkan Alkitab menjanjikan akan ada sebuah kehidupan dunia yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Ketika semuanya ini akan lenyap dan hancur, tetapi akan ada sebuah dunia yang baru di mana Kristus dan mempelai wanitanya dan 144.000 akan ada di situ. Amin. Ketika dunia dalam masa damai yang sesungguhnya. Ketika dunia yang sekarang menawarkan damai. Ketika Raja Babel di zaman ini menawarkan damai. Damai apakah yang kamu mau tawarkan kepada kita? Sedangkan ibumu penyihir itu masih ada di situ.
Damai apa yang ada jika si penyihir masih ada di situ? Si penasehat yang jahat masih hidup. Damai apa yang akan ditawarkan oleh dunia ini? Dan Anda yang tidak memiliki Roh Kudus, mereka yang tidak memiliki Roh Kudus, mereka akan percaya bahwa dunia akan menjadi lebih baik sedikit, sehingga mereka mengharapkan seorang Mesias akan tampil. Mesias yang mana? Seorang presiden, seorang perdana menteri akan mengadakan perubahan, ya kan? Sehingga mereka larut di dalam dunia perpolitikan dan memberikan suara, mengharapkan bahwa negaranya akan pulih secara ekonomi. Betul? Sedangkan Alkitab mengatakan dunia sedang runtuh lagi. Amen. Ketika Anda melihat orang-orang berpikir yang seperti ini dan masih memiliki pemikiran yang seperti ini, alangkah malangnya mereka. Amen. Berdoalah, kiranya masih ada domba di situ. Dan jika Anda sudah mendengar pesan yang sedemikian, dan Tuhan tidak membiarkan pesan ini hanya tersimpan di rak-rak buku, tapi Tuhan ambil dan singkapkan. Dan sekarang Anda berada dalam realita peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan kitab suci. Amen. Dan Anda acuh, maka pertolongan apa lagi yang akan bisa Anda dapatkan? Sesudah Anda diberikan kesempatan emas untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, tapi Anda acuh dan dingin. Amin. Pertolongan apa lagi yang bisa Anda peroleh dari situ? Selain hanya menghasilkan 5 gadis bodoh. Betul atau salah? Dan 5 gadis bodoh akan masuk ke dalam tatanan dunia baru tanpa Kristus. Kalau saya mau ngomong tatanan dunia baru, Anda ngerti maksudnya ini? Anda ngerti? Siapa yang belum ngerti? Tolong angkat tangan. Ngerti semua, betul? Anda ngerti NWO? New World Order? Tatanan dunia baru? Betul ngerti? Kalau nggak ngerti angkat tangan, biar saya jelaskan. Puji Tuhan. Oke? Anda harus mengerti akan istilah-istilah yang ada di dalam dunia yang saat ini sedang beredar. Dan Anda tahu bahwa itu bukan mitos. Itu bukan sesuatu hal yang sekedar sebuah ide kemudian menjadi sebuah diskusi di warung kopi. Nah, itulah sebuah ide yang sudah diprogram dan semuanya ada dalam kitab suci Anda. Dan sekarang memunculkan istilah tatanan dunia baru, tapi tanpa Kristus. Amin. Dan dunia sedang mengarah ke situ. Dan itulah misterinya. Dan kita masih di dalam seri Gempa Bumi. Amin. Dan apa misteri tatanan dunia baru dan kaitannya dengan gempa bumi? Maka itulah yang ingin kita lihat semakin dalam, sehingga Anda akan bisa melihat di mana posisi Anda di kitab suci. Di mana posisi dunia di akhir zaman ini. Di mana pemerintahan berada sekarang. Di mana posisi bangsa-bangsa, di mana posisi Israel, di mana posisi Vatikan, di mana posisi USA, di mana posisi mempelai wanita. Amin. Hanya mereka yang orang pilihan yang nama-namanya tertulis dalam kitab kehidupan domba Allah memiliki kegairahan untuk ingin tahu lebih dan lebih lagi dan memastikan bahwa tidak ada yang salah, memastikan bahwa semuanya benar, memastikan bahwa semua kepingan jigsaw puzzle tidak ada yang tersisa. Anda bukan sedang memainkan Lego, Anda sedang menyelesaikan jigsaw puzzle. Dan untuk bisa menyelesaikan jigsaw puzzle, Anda harus bisa melihat lebih dahulu gambar apa yang ada di sini.